membuat wanita bahagia? Selama ini istri tahu nggak pekerjaan Mas Dito? Tidak, Sus. Di mana duduknya sebelah sini? Bisa ya. Selamat malam. Malam. Iya, Mbak betul. Iya, betul. Oke. Oh, saya Roy Kiyoshi. Iya. Mbak, namanya kita ganti dengan nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya ya. Iya. Kita ganti dengan Indah, boleh? Iya, boleh. Oke, ini dengan Dito. Suaminya kita panggil dengan nama Dito. Mas, ini benar istrinya? Iya, betul. Sudah 10 tahun menikah ya? Iya, betul. Oke. Bahagia mbaknya dengan sang suami? Sungguh. Saya sebenarnya udah jongkel banget. Saya udah nggak bahagia sejak dari kemarin. Saya udah ngerasa udah nggak bahagia sama sekali. Apa penyebabnya? Itulah, dia setiap sekali suka jalan di belakang saya, selingkuh dengan cewek lain. Saya di situ udah ngerasa kayak udah diinjek-injek harga dirinya, nggak dihargai sama dia. Dia jalan sama orang lain kan belum berarti selingkuh. Saya ngelihat pakai mata kepala saya sendiri Apa yang mbak lihat? bahwa dia tuh jalan ngerangkul sama cewek lain. Salah lihat kali kamu. Emang benar kenyataannya kayak begitu. Itu di Saya mana? ngelihat pas dia lagi arah ke bioskop, lalu di restoran, pas lagi mau makan. Saya ngeliat pakai mata kepala saya. Cuma selama ini saya diem. Karena apa? Saya nggak mau perpanjang masalah ini karena sama kalau emang udah nggak seneng sama saya atau udah bosen, bilang gitu. Gak usah kayak gitu caranya. Saya sih nggak pernah selingkuh, Mas. Saya Waktu sangat cinta ngeliat- sama istri saya. Oke, kamu percaya Kata itu? siapa kamu? Udah jelas-jelas saya ngeliat sendiri, pakai mata kepala saya sendiri. Kamu Oke. tuh salah lihat. Mbak, saya mau tanya, waktu ngeliat kenapa nggak langsung samperin? Nah, tuh. Sengaja saya diemin, Mas, sengaja. Saya pengen ngeliat sebenarnya yang aslinya tuh kayak gimana yang sebenarnya. Benar apa enggak ini? Ternyata apa? Udah dari kemarin Mas saya diemin. Ternyata kok makin kesini makin saya jengkel, bikin saya. Jengkel apa sih? Hah? Atau Saya- lu yang udah orang selingkuh? Hah? Gue ngeliat sendiri Lu ya, yang pakai mata selingkuh. kepala Gak usah sendiri. negur orang selingkuh. Biasanya begitu. Kenapa lo jadi nuduh gue Kalau lu sembarangan? nuduh orang selingkuh, ya selingkuh aja lu. Aura istrinya si Indah ini memang agak, ya memang ada kecurigaan dengan bukti memang ada. Tetapi di balik ini semua ternyata sebenarnya ini ada konspirasi cerita nih. Ada cerita di dalamnya. Layer per layer. Saya dari tadi tuh berpikir dari statement dia ya. Menemani bioskop adalah bagian dari pekerjaan saya. Saya dari tadi mencari ide terus. Bagian dari saya menemani bioskop, merangkul adalah bagian dari pekerjaan. Itu saya terus terrepeat dan saya berpikir bahwa ini adalah satu pekerjaan yang gak lazim, bukan sebagai pria bukan, tapi aku juga ngerasa dia menemani wanita seperti itu. Menemani wanita, tapi kalau Tapi dalam misalnya kalau pekerjaan. perempuan kan bisa dibilang pelacur, kalau laki-laki gigolo gitu ya. Itu bukan gigolo, bukan seperti Tidak itu. ada tampang gigolo dan gigolo sih. Jadi sebenarnya dia apa saya boleh bongkar sekarang? Cok, silakan aja. Silakan bongkar semuanya. Biar semuanya pada ngeliat, biar semuanya pada tahu Mbak lakukan gue Indah, kayak gimana. selama ini tahu nggak suaminya bekerja di mana atau sebagai apa gitu? Saya tahu dia tuh suka ada pekerjaan kayak semacam driver kayak gitu. Driver. Oh, Oke. driver kayak antar jemput. Hmm. Cuma yang saya lihat tuh udah dari kemarin tuh kenapa pas saya ngeliat dengan mata kepala sendiri kok ada gitu loh ya seorang nyupir terus sampai dibawa ke bioskop ngerangkul ya kan, wajar dong seorang istri pasti marah kan, ada rasa jengkel. Perempuannya kayak gimana yang dirangkul?
kayak seakan-akan tuh dia tuh kayak seneng banget, bahagia. Usianya lebih Nggak, tua, lebih maksudnya muda yang- dari Mbak Indah? Mungkin kalau tampaknya sih kayak usianya lebih tua dari saya. Oke, cantik. Ya lumayan sih, Lebih cantik mana sama Mbak Indah? lebih cantik saya lah. Baik. Terus udah gitu, udah itu aja. Ada saksi-saksi lain mungkin yang bisa dihadirkan. Saya pengen yang kemarin dibawa sama cewek dia. Saya pengen ada orangnya di sini. Pengen saya kelarin semuanya sekarang. Oke, kalau Mas Tito sendiri gimana? Ada nggak orang lain yang mungkin bisa buktiin bahwa emang Mas Tito ini nggak selingkuh? Sebenarnya iya, Dito tuh sebenarnya terlihat sebagai pelaku, tapi kok saya punya firasat itu adalah sebagai korban ya, bukan korban. Jadi dia pelaku yang menjadi korban untuk membunuh. Aku yang jadi korban. Pokoknya ini masih bingung. Intinya saya merasakan kok masih ada sifat-sifat Dito yang baik ya. Masih ada sifat-sifat baik ya kamu? Iya, firasat saya bilang segila-gilanya Dito ada motif dan tujuan sesuatu ya. Mas Tito, jadi yakin nih ya kalau nggak pernah selingkuh dari istrinya? Yakin, Mas? Oke. Tapi tuh nggak pernah selingkuh kan? Iya. Tapi nemenin beberapa orang wanita untuk pergi ada. Saya bakal membuktikannya sih, Mas. Ada. Oke, aku ngerti, I got it. Oke, gimana cara ngebuktiinnya? Saya datangkan mereka ke sini. Saya suruh mereka ke sini. Mereka dibawa ke sini. Iya. Biar istri saya Perempuan-perempuan percaya. itu, Iya. termasuk yang dilihat sama Mbak Indah kemarin. Iya. Baiklah, silakan monggo. Siapa namanya, Mbak? Mas? Di depan. Boleh dicariin nggak bangunnya? Kalau ada, minta tolong suruh masuk aja. Makasih banget. Saya mempunyai firasat. Saya merasakan Dito melakukan pekerjaan yang tidak lazim, tetapi sebenarnya juga untuk kebutuhan istrinya. Saya mohon maaf ya, Mbak Indah. Saya terkadang ngerasa Mbak Indah terlalu judge orang, terlalu cepat menghakimi orang dari penampilan dan dari itunya. Jadinya si Ditonya tertekan. Kalau boleh sih saya kasih saran, trust dan percaya. Kalau nggak 10 tahun berakhir loh, kasihan. Ya saya minta jangan kayak gitu. Kalau emang ngerasa ditekan dengan cara jalan di belakang, apa pantas gitu ya kan seorang udah rumah tangga, udah bersuami istri malah jalan di belakang. Saya mau tanya, Mbak Indah cinta nggak sama suaminya? Cinta sih cinta. Oke, cukup sampai situ. Ini. Selamat malam dengan Halo. yang ini. Hai. Saya like Yosi. Oh ngapain bos? Ya, Mbak Indah, tahan bicaranya dong. Saya mohon. Kita Gue tuh bicara sayang baik-baik sama ya. lo, gue mau buktiin semuanya. Jangan nuduh sembarangan Sekarang nih, makanya. kalau Nggak deket mau deket sama dia, Indah. Kamu duduk, gue tuh sayang sama lo. Enggak. Saya tuh mau buktiin kau tuh sayang sama kamu. Ngerti? Tenang. Itu apakah saya membongkar? Gak apa-apa Roy, biar dia tahu. Kalau saya itu orang yang buka yang bukti. Kalau saya itu orang yang buka yang bukti. Mbak, maksudnya kan biar kelar gitu, biar di sini clear gitu. Biar dia izinin dia buat buktiin. Enggak mbak. Saya muak lihat dewa cewek ini. Nah kan belum tentu tuduhan Mbak bener. Tapi mereka salah satunya yang Mbak lihat. Saya nggak bilang yang mana, tapi salah satunya. Iya. Terpaksa saya harus membongkar semua ini tampaknya. Saya menulis sebuah catatan yang di kepala saya. Dito tidak menjadi tetapi dia menemani
seseorang ke bioskop adalah bagian dari pekerjaannya dan menemani makan adalah bagian kerjaannya dari Dito. Menemani perempuan makan jadi pekerjaannya bagian dari Dito. Semua yang dilakukan ini dilakukan demi kebutuhan sang istri yang lifestyle-nya high class. Itu menurut Roy, yang Roy lihat dari obrolan, dari aura dan energinya seperti itu. Saya mau dengar langsung dari Mas Dito. Benar atau enggak apa yang disampaikan Roy di depan istrinya? Dan ini apa yang bisa dibuktikan dari yang dihadirkan malam ini? Betul, Mas. Jadi mereka ini berdua klien saya. Klien apa ya maksudnya? Kliennya itu tadi yang Mas Roy bilang. Saya menemani mereka nonton, saya menemani mereka jalan ke mall, saya menemani mereka kemanapun Betul, mereka ya? suka. Betul, seperti itu. Iya. Mungkin ini kalau di Jepang ada satu nama istilah pacar bayaran. Mbak, betul seperti itu, seperti yang baru disampaikan? Selama ini Mbak menggunakan Mas Dito sebagai pacar yang disewa gitu? Iya, disewa ke pesta, ke mall, Untuk bareng-bareng. pesta. Pacar sewaan kok gue lihat pakai mata gue kepala sendiri kok lo ngerangkul sampai berlebihan kayak gitu. Iya udah sabar ya, wajar seorang istri marah dan kecewa ya, tolong dimengerti. Oke, tolong jelasin. Biasanya apa aja sih, jasanya seperti apa? Dia sih baik, gak ada neko-nekonya, cuman kami ingin bayar dia doang. Iya Kan begitu dia kan dibayar, terus ganteng, jasa terkenal apa gitu yang ya. didapatkan oleh Mbak sebagai klien? Paling cuma nemenin aja sih, nemenin nonton, nemenin pergi kondangan kemana-mana ke mall gitu aja sih. Kata siapa? Ya emang kenyataannya Mbak begitu kok. Indah, ya. Nemenin tapi kayak gitu. Itu sehari atau sewanya tuh per minggu, per hari, per jam, Ya sering, per bulan? sering-sering. Setiap kita butuh aja. Setiap kita butuh. Oh jadi lo manfaatin laki gue? Bukan manfaatin, Matre emang banget itu lo. pekerjaan laki lu. Oh bukan, ini bukan manfaatin keuangan, justru mereka bayar berarti mereka yang keluar uang dong. Saya mau tanya ya, tarifnya untuk menggunakan jasa seperti ini berapa sih? Range-nya deh, berapa sampai berapa kira-kira? Ya, sekali itu sekitar di atas. Wow. Iya, Sehari iya. untuk nemenin. Untuk nemenin Nah kita. untuk makan, minum, Iya. nonton itu yang Di luar keluar itu. uang siapa? Ya, kami. tetap kita yang keluar. Iya, soalnya Ya, ini cuma nemenin doang. mirip yang di Jepang itu loh, pacar bayaran. Nah, dia ini ternyata menjadi seperti ini, dia tertuduh terus-menerus. Nah, saya highlight poin di sini adalah dia melakukan kerjaannya demi kebutuhan sang istri yang lifestyle-nya high class. Sehingga dia terpaksa melakukan ini, padahal sebenarnya Dito juga menderita. Itu sebenarnya nggak nyaman berarti jalan pekerjaan ini. Dibilang nyaman, ya terpaksa saya jalani, Mas. Kenapa? Saya sebenarnya nggak bisa buat cerita. Nggak, apa ya. Saya selama hidup sama istri saya, bukan hal yang mudah juga kita bisa bertahan segitu lama. Dan saya tuh selalu dituntut buat kehidupan yang sebenarnya saya nggak sanggup, Mas, gitu loh. Saya nggak bisa gitu loh. Saya mesti beliin dia tas branded, saya mesti beliin dia handphone Sejak mahal. kapan gue nuntun lo kayak gitu? Nggak pernah. Dan saya tuh selalu dituntut buat kehidupan yang sebenarnya saya nggak sanggup, Mas, gitu loh. Saya nggak bisa gitu loh. Saya mesti beliin dia tas branded, saya mesti beliin dia handphone Sejak mahal. kapan gue nuntun lo kayak gitu? Nggak pernah. Saya tanya ya ke Mbak Indah, bener nggak Mbak Indah memang
punya tuntutan lifestyle yang tinggi. Nggak pernah, Mas. Oke, selama ini penghasilan dari suami Mbak Indah pegang semua. Tadi Roy melihat Mbak Indah ini adalah tipe istri yang sangat dominan, bahkan sampai 99%.